kan. Ya memang kalau this is the time ya memang sudah saatnya, dan apa yang gue mimpikan sejak gue kecil nonton timnas kita kok selalu terhadang mulu gitu kan, di semifinal nggak lolos grup lah, di final 6 kali, itu kan selalu, kok kita nggak bisa sih, kok Singapura bisa 4 kali, iya Singapura bisa 4 kali loh jadi juara, Malaysia bisa sekali, Vietnam bisa 3 kali, Thailand nggak usah ditanya lah, tapi kita kok nggak pernah sekalipun gitu. Itu ada keinginan terpendam gue ya untuk melihat timnas kita menjadi juara di AFF. Di regional begini ya, karena gue rasa bumerang itu bisa fatal juga tuh kalau kita gembor-gemborin kita mainnya di level ini, tapi di regional yang nggak bisa berbicara itu bisa rasanya bisa agak gimana gitu. Karena contoh paling dekat ya Maroko kemarin yang baru terjadi final lawan Senegal. Mereka kan warganya bilang kita belakangan nggak tampil bagus dunia di nih kan. AFCON nggak terlalu bagus, tapi di Piala Dunia kita bisa semifinal. Tapi ternyata ketika kemarin kalah di final lawan Senegal, jadi banyak lagi media mereka yang minta si Walid Retegui itu dicabut aja deh atau resign ya, karena memalukan, dianggap lu selalu gembor-gemborin bisa tampil di semifinal World Cup, tapi ketika di AFCON-nya ternyata mengecewakan lagi, kalah di final dengan cara kayak begitu. Jadi itu tuh periode yang harus kita manfaatin, periode yang harus kita maksimalkan, dan gue rasa ini deg-degannya sih masih ada ya, AFF nggak bakal pernah hilang deg-degannya itu bagi gue, tapi gue optimis lah tahun ini kita bisa mutus rentetan buruk itu. Tapi pertanyaannya, Rizal kan optimis, Mas Sabto juga cukup optimis. Seyakin apa kita bisa menang di GBK dengan era baru ini? Ya agak terlalu cepat sih nanyanya, cuman nanti aku follow up lagi di episode selanjutnya. Boleh. Pasti nggak mudah juga ya. Vietnam tuh selalu memberikan tantangan yang pelik ya, dari sisi non teknis, dari sisi teknis, dari sisi gimana mereka tahu kekuatan kita, bagaimana mereka ngebaca, lalu semua pemainnya nurut sama pelatihnya untuk instruksinya seperti apa, dan itu membuat kita kewalahan. Sering banget di level berapapun kita selalu kesulitan melawan Vietnam maupun Thailand gitu. Tapi ya Vietnam terutama ya, ini tim yang selalu nyebelin dari sisi bermain. Dan dengan materi yang ada sekarang, ditambah lagi nanti misalnya berdatangan juga dan bisa dimanfaatkan pada saat Piala AFF nanti, ya gue sih cukup optimis ya. Kita Gua sama optimis, dan nambahin dikit soal Vietnam, dia juga lagi nempuh jalur banyakin pemain naturalisasi ya. Karena udah dalam 1 tahun terakhir mereka juga nambah 2 tuh, yang Rafaelson dan 1 lagi Kok ada mereka ikut-ikut ya? Kayaknya tuh langkah ideal bagi mereka kali ya. Cocoknya begini nih. Karena banyak juga sih pemain diaspora mereka banyak. Jadi itu langkah yang mereka ambil belakangan, dan itu pemainnya subur-subur tuh si Rafaelson itu namanya. Jadi menurut gue itu salah satu faktor kenapa gue cukup menjagokan juga Vietnam untuk datang ke turnamen ini sebagai favorit lagi untuk Vietnam. Tapi gue optimis. Mereka punya Rafaelson, tenang aja, kita punya Rafael Strike. Duel Rafael. Rafael dan Rafael. Tadi Mas Toto kan udah sempat mention juga Tommy bahwa Rafael nggak? Tommy Rafael enggak. Yang ini dong. Pandang mata saya. Pandang mata saya. Pakai ini. Kupluk, bukan kupluk. Ya, anyway. Tadi Mas Sabto udah sempat bilang bahwa kan maksudnya ini waktunya pada saat summer. Jadi kemungkinan pemain-pemain yang bermain di luar, Kevin Dix, jadi Itzes, terus siapa lagi, Verdong, kemungkinan nggak bisa. Bahkan Hartman emang udah bilang ya, kemungkinan besar mereka akan absen gitu. Makanya Hartman juga bilang berencana untuk membentuk squad yang kuat dari Liga Domestik. Ini dikutip dari yang Hartman bilang ya, situasi ini akan sangat bergantung pada kedalaman squad. Ini tentang para pemain lokal yang akhirnya mendapat kesempatan untuk membela Indonesia. Seperti ini, jika Hartman mengandalkan kekuatan lokal di AFF, apakah Rizal dan Mas Sabto cukup pede nih kalau pemain-pemain kita di Super League atau di Liga 1 ini cukup kuat untuk memutus rantai runner up? Iya. Kan lokalnya udah rasa interlokal. Oh iya sih.